Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang Bapak banggakan, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai logika matematika. Insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Heri akan membahas materi akhir di bab ini, yaitu mengenai penarikan kesimpulan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian berada dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa belajar maksimal dan nanti paham. Karena pertemuan selanjutnya insya Allah Pak Heri akan melakukan evaluasi atau ulangan harian, ya, penilaian harian. Nah, sehingga kalian materi yang dari awal kita pelajari harus kalian flashback ulang, ya, dipahami baik-baik. Oke anak-anak sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang penarikan kesimpulan. Yang mana dalam logika matematika penarikan kesimpulan itu ada 3 cara, ya anak-anaknya. Ada 3 cara. Yang pertama ada yang disebut sebagai modus ponens, yang kedua ada modus tollens, dan yang ketiga ada yang disebut sebagai silogisme. Nah, ketiganya ini memiliki karakteristik sendiri berbeda, ya. Dari skemanya harus kalian perhatikan perbedaannya di mana. Oke, yang pertama itu ada yang disebut sebagai modus ponens. Nah, biasanya dalam menarik kesimpulan itu kita memiliki 2 pernyataan atau memiliki 2 premis, ya. Ada premis pertama dan premis yang kedua. Terus nanti dari pernyataan itu kita diminta untuk mencari konklusi atau kesimpulannya, ya. Nah, kalau untuk modus ponens itu pernyataan pertamanya itu berupa implikasi, ya, tanda panah. Kan implikasi itu menggunakan kata penghubungnya jika maka. Ya, jika P maka Q gitu, ya, seperti itu. Terus premis yang keduanya, pernyataan yang keduanya itu P. Nah, nanti kesimpulannya itu udah pasti Q. Nah, ini adalah skema atau rumusnya lah, boleh dibilang begitu, ya. Nah, kalau dalam bentuk kata-kata, ya, kalian bisa perhatikan. Contoh ada kata seperti ini. Jika tengah malam hujan, maka lapangan basah. Tengah malam hujan itu disebut sebagai P. Lapangan basah disebut sebagai Q, ya kan? P tanda panah Q. Ini premis yang pertama atau pernyataan yang pertama. Nah, pernyataan yang kedua, tengah malam hujan. Nah, itu berarti P. Otomatis sesuai dengan skema yang tadi. Coba lihat, ya. Kembali lagi. P tanda panah Q, di sini P. Kesimpulannya pasti Q. Nah, kesimpulannya adalah Q, yaitu jadi lapangan basah. Nah, ini adalah contoh dari modus ponens. Harus kalian pahami. Kita lihat perbedaannya dengan yang selanjutnya, yaitu modus tollens. Kalau modus tollens skemanya seperti ini nih. Tetap diawali dengan implikasi P, ya, tanda panah Q, ya. Yang membedakan di premis yang keduanya. Di modus tollens itu premis keduanya negasi Q atau lawan dari Q. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Ini skema dari modus tollens. Contoh kata-katanya seperti ini. Ya. Jika sekarang hujan, maka saya memakai jas hujan. Sekarang hujan berarti P. Saya memakai jas hujan berarti Q. Nah, di sini saya tidak memakai jas hujan. Berarti adalah negasi Q. Ya kan? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi apa? Negasi P. Betul. Negasi P berarti kan kalau P-nya sekarang hujan, negasi P apa? Nah, jadi sekarang tidak hujan. Nah, itu dua dulu itu tuh. Coba ponen sama tollens tahu bedanya enggak? Ya. Nah, bedanya tadi di premis yang keduanya aja, ya. Kalau yang ponens itu premis keduanya itu P, kalau yang tollens premis keduanya negasi Q. Hasilnya juga nanti berbeda. Ya, seperti itu. Oke, ada satu lagi yang ketiga. Ada yang disebut sebagai silogisme. Nah, kalau silogisme premis pertama tetap sama, P tanda panah Q. Nah, premis keduanya Q tanda panah R. Di sini ada R. Nah, R itu adalah pernyataan yang selanjutnya lah, atau pernyataan yang ketiga, ya, seperti itu. Nah, di sini konklusinya atau kesimpulannya itu silang nih, lihat. PQ QR. Kesimpulannya PR. Ya kan? Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jika Adi rajin belajar, maka nilai ulangan Adi bagus.
Oke, Adi rajin belajar tuh P. Nilai ulangan Adi bagus Q. Ya kan? Nilai ulangan Adi bagus Q juga kan? Nah, Adi naik kelas baru R. Jadi PQ QR. Kesimpulannya tadi apa? PR. Ya, P-nya jika Adi rajin belajar, maka Adi naik kelas. Nah, ini yang disebut sebagai silogisme. Nah, jadi kalian harus benar-benar bisa memahami perbedaan antara modus ponens, tollens, dan silogisme. Karena nanti dalam soal pilihan ganda pun pengetahuan kalian mengenai ketiga modus ini akan diuji. Ya, kalian cek betul tuh yang premis yang keduanya. Oh, itu P aja atau negasi Q atau QR. Terus nanti konklusi atau kesimpulannya seperti apa, itu harus benar-benar kalian konsentrasi pahami. Ya, mungkin itu saja kiranya yang bisa Pak Eri sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan belajar kalian lancar di tengah masa pandemi. Memang harus belajar online terus. Ya, Pak Heri akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.